Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas kembali ya tentang House of the Dragon. Aduh, udah lama banget ya nih guys aku nggak bahas ya. Kangen juga ya sama series ini, dan kita harus nunggu lagi sampai 2024 untuk season keduanya rilis. Belum bisa move on sih, masih kena emotional damage banget ya dari kematiannya Lucerys Velaryon di ending season 1 kemarin. Intrik konflik yang membawa emosi penonton sukses membuat House of the Dragon season pertama sukses besar di pasaran, bahkan melahirkan dua kubu netizen yang saling war, pendukung The Blacks dan pendukung The Greens. Keren banget sih ya. Oke gengs, di video kali ini aku mau bahas tentang House of Stark, penguasa utara, the oldest house and the most loyalty house in the Westeros, the Lord of Winterfell. Siapa lagi kalau bukan keluarga Stark, sang serigala dari utara. Banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman semua, kemana sih House of Stark di House of the Dragon season pertama ini? Kangen banget lihat Winterfell. Kok cuma nampil sebentar aja di cameo episode pertama, yaitu terlihat Lord Rickon Stark saat bersumpah setia tunduk pada tahta Rhaenyra Targaryen di depan King Viserys Targaryen dan Iron Throne. Nah, jadi video kali ini aku akan meng-highlight tentang House of Stark dan kemana mereka ini selama event Civil War The Blacks and the Greens. Banyak yang penasaran soalnya dan banyak yang nggak tahu juga kemana House of Stark ini. Oke, spoiler alert ya guys bagi kalian semua, karena aku akan menceritakan secara lengkap perjalanan House of Stark selama perang saudara The Blacks and the Greens ini. Yang penasaran dengan cerita House of Dragon sampai tamat, bisa nonton video aku yang ini ya. Dan yang penasaran dengan silsilah keluarga Targaryen, juga bisa lihat juga video aku yang ini. Dan juga ada daftar lengkap naga-naga Targaryen nih, serta ukurannya. Banyak deh. Semua link video sudah aku pin di kolom komentar. Oke, House of Stark di season pertama ini emang gak diperlihatkan dan gak tampil. Hanya sebentar terlihat Lord of the North Winterfell yang menjabat era King Viserys Targaryen, yaitu Lord Rickon Stark yang ini orangnya. Berdasarkan alur cerita, kemungkinan House of Stark akan mulai mengambil peranan penting dalam perang saudara The Greens and the Blacks nanti di season kedua. Karena menurut novel Fire and Blood, House of Stark akan beraksi dan major banget pengaruhnya di season 2 nanti ya gengs. Karena tuh ibaratnya House of Stark itu seperti yang menyelesaikan masalah terakhirnya gitu ya guys ya. Kayak mereka nih yang bersih-bersih gitu kalau di versi novelnya gitu. Walaupun memang sebelumnya mereka juga beraksi sih. Maybe aja season kedua akan dibuka dengan kedatangan Jacaerys Velaryon di Winterfell, bertemu Lord Cregan Stark, anak dari Rickon Stark yang bersumpah setia dengan Rhaenyra di season pertama. Karena kan Jacaerys Velaryon ini dimandatkan Queen Rhaenyra untuk menyampaikan pesan langsung ke utara. Menurut Rhaenyra, Cregan Stark itu memiliki umur yang hampir sama dengan Jacaerys, sehingga Jacaerys lebih cocok untuk bertemu langsung dengan Cregan Stark di Winterfell. Lord Rickon Stark memiliki 3 anak, 2 anak laki-laki, 1 cewek, yaitu Cregan Stark sebagai anak pertama, kemudian anak keduanya laki-laki mati dan tidak diberikan nama, serta adik ketiga mereka perempuan bernama Sarah Snow. Sarah Snow ini merupakan anak haram dari Lord Rickon Stark, sehingga Sarah digelari nama Snow sama seperti Jon Snow. Kemungkinan Cregan Stark dan Sarah Snow ini lahir ketika Rickon Stark ayah mereka itu sudah mulai menua ya, sehingga umurnya si Cregan Stark dan Jacaerys Velaryon itu tidak begitu jauh, seperti yang dikatakan Queen Rhaenyra kepada Jacaerys sebelum ia pergi ke Winterfell. Selanjutnya maka kepemimpinan Winterfell pun jatuh ke tangan Lord Cregan Stark selepas kematian ayahnya. Cregan Stark menjadi the next Lord of Winterfell dan Lord of the North. Kedatangan Jacaerys Velaryon bersama Vermax ke Winterfell disambut hangat oleh house-house di utara, khususnya House of Stark. Karena House of Stark ini keluarga paling waras lah ya, tidak licik, setia dan baik. Makanya mereka menepati sumpah mereka dan selalu mendukung Queen Rhaenyra. Kedatangan Jacaerys Velaryon dan Vermax ke Winterfell menandakan bergabungnya House of Stark dalam perang saudara The Blacks and the Green. Kebayang gak sih ya guys, season kedua episode 1 atau episode 2 dibuka dengan instrumen musik House of Stark. Yang lirih dan sedih itu ya, aduh pasti memorable banget dengan Game of Thrones. Kalau di novel, Cregan Stark ini sangat setia dan loyal dengan The Blacks. Ia menyambut hangat Jacaerys Velaryon yang datang ke Winterfell dengan damai, serta meminta bantuan dukungan akan klaim tahta Iron Throne untuk ibunya Queen Rhaenyra. Jadi emang yang aku suka dari Cregan Stark dan House of Stark ini, mereka ini fair ya
ya teman-teman ya. Jadi mereka itu bisa dipercaya. Prince Jacaerys Velaryon lumayan lama ya menetap dan tinggal di Winterfell. Ia minum, makan, berburu bersama-sama dengan Cregan Stark, malah seperti saudara sendiri, dan menjadi sahabat karena umur mereka juga nggak terlalu jauh. Sehingga Jacaerys Velaryon dan Cregan Stark membuat sebuah perjanjian sumpah persaudaraan karena sebegitu dekatnya ya hubungan mereka ini. Sampai-sampai si Jacaerys Velaryon itu hendak membuat si Cregan Stark ini untuk pindah kepercayaan dari agamanya House of Stark yang menyembah Old Gods atau pohon suci Godswood, berpaling ke agama Faith of Seven bintang 7 kayak rombongannya Alicent dan Otto Hightower. Dan yang membuat Lord Cregan Stark itu terkejut adalah ketika Cregan Stark mengetahui bahwa Jacaerys Velaryon sudah tidur bersama adik perempuannya Sarah Snow yang ternyata sudah menikah secara diam-diam di The Godswood Winterfell. Padahal Jacaerys ini kan sudah ditunangkan ya sama Baela Targaryen. Namun karena dia lama di Winterfell, akhirnya malah jatuh cinta sama Sarah Snow. Karena hal ini dirahasiakan Jacaerys membuat Cregan Stark sedikit marah. Namun pada akhirnya perselisihan mereka berdua pun berakhir setelah Cregan Stark dan Jacaerys Velaryon membuat perjanjian Pact of Ice and Fire, di mana Jacaerys berjanji akan menikahkan anak perempuannya nanti dari Sarah Snow kepada anak laki-lakinya Cregan Stark kelak. Maka sukseslah ya, Cregan Stark mendukung 100% The Blacks dan mensupport klaim tahta oleh Queen Rhaenyra Targaryen berkat perjanjian yang dibuat dengan Jacaerys Velaryon. Nah, itu cerita House of Stark saat kedatangan Prince Jacaerys yang meminta dukungan atas klaim tahta Iron Throne Rhaenyra ya gengs. Berikutnya aku akan menceritakan langkah apa yang dilakukan Cregan Stark selanjutnya untuk mendukung Rhaenyra. Dukungan utara dimulai dengan diperintahkannya Lord Roderick Dustin oleh Cregan Stark mengutus prajurit Winter Wolves atau Serigala Utara untuk membantu The Blacks mengalahkan pasukan The Greens di Riverlands. Juga dibantu dengan Lord dari House of Manderley, House dari Utara. Jadi kebanyakan emang ya House di North atau House Utara itu lebih mendukung Rhaenyra dan The Blacks karena rasa loyal setia mereka dengan King Viserys Targaryen dan tentunya mengikuti arahan Lord of the North Cregan Stark. Dan pada peperangan di Riverlands ini juga lah ya, si Sir Criston Cole itu mati dibunuh oleh orang-orang utara yang mendukung Rhaenyra. Finally he is dead. Akhirnya mati juga ya si Criston Cole ini di tangan utara yang aku benci banget. Support yang diberikan oleh Cregan Stark kepada Rhaenyra itu lumayan memberikan dampak besar ke pasukan The Blacks, walaupun masih belum maksimal karena house di utara juga sedang mengumpulkan bahan pangan dan pertanian untuk mempersiapkan musim dingin mereka. Lord Cregan Stark ini mengirimkan 2 kali host atau 2 kali pasukan utara untuk membantu Queen Rhaenyra. Pasukan pertama diarahkan untuk bersatu mendukung The Blacks dalam peperangan di Riverlands, namun masih kurang kuat sehingga The Greens lumayan dominan dan masih bisa memukul mundur pasukan gabungan The Blacks. Namun setelah Cregan Stark mendengar kabar akan kematian sahabatnya yang sudah seperti saudaranya sendiri yaitu Prince Jacaerys Velaryon, Cregan Stark murka dan marah. Ditambah lagi Cregan Stark mendengar kabar informasi yang sangat menyedihkan, kematian putra Queen Rhaenyra Joffrey Velaryon dan pembantaian naga-naga mereka di Dragon Pit di King's Landing. Cregan Stark pun berencana mengirimkan pasukan keduanya yang lebih besar lagi ke King's Landing membantu Rhaenyra. Cregan Stark berjanji akan memberikan Queen Rhaenyra dukungan pasukan utara 2 kali lipat lebih banyak dari pasukan pertama. Namun The Black mendukung si The Black ini. Namun belum sempat Rhaenyra melihat pasukan besar itu yang dibawa Cregan Stark, Rhaenyra sudah mati duluan ya saat ia kabur ke Dragonstone, dimakan Sunfire dan dibakar hidup-hidup, dibunuh secara keji oleh King Aegon kedua Targaryen atas konspirasinya si Larys Strong. Jadi kenapa King Aegon kedua ini bisa tiba-tiba di Dragonstone dan meringkus Rhaenyra? Itu karena dibawa kabur ya oleh si Larys Strong ke Dragonstone setelah melihat Rhaenyra dan Daemon datang ke King's Landing untuk merebut tahta. Mendengar berita kematian tersebut, Lord Cregan Stark hanya bisa menyesal akan keterlambatannya dalam menyelamatkan Queen Rhaenyra dan sahabatnya Prince Jacaerys Velaryon serta pasukan The Blacks. Segera setelah Aegon kedua merasa menang dan duduk manis di King's Landing, Cregan Stark bersama pasukan utara yang berjumlah puluhan ribu pasukan bertolak pergi ke King's Landing, terkenal dengan sebutan Hour of Wolf atau jamnya serigala. Nah, barulah di sini ya Cregan Stark itu mengambil alih situasi yang sudah kacau balau. Pertumpahan darah, perang saudara dari keluarga Targaryen ini yang dimana pastinya menyeret house-house lain di Westeros yang turut ikutan bertumpah darah pula karena terpecah menjadi 2 kubu pendukung The Blacks and the Green. Bahkan Cregan Stark melanjutkan perang dengan mengepung Storm End, tempat Baratheon, Old Town tempat Hightower, dan Casterly Rock tempat Lannister.
house-house besar yang memulai perang dan berkhianat. Jadi si Cregan Stark dan pasukan utara itu menyasar house-house besar yang mensupport dan menjadi dalang dari pengkhianatan ini. Mendengar pasukan utara sedang dalam perjalanan ke King's Landing, King Aegon kedua panik. Ia menolak percaya dan gak mungkin utara punya pasukan sebegitu banyaknya. Aegon kedua ini sudah tidak berkutik lagi ya dia ini. Pasukan The Green juga sudah habis di medan tempur. Dia pun sudah sakit-sakitan, udah babak belur juga sih. Dan dia ini sudah jadi agak gila gitu ya teman-teman. Kalian kalau nonton video aku tentang 25 naga House of the Dragon yang mati selama perang Civil War, perang saudara ini, si Aegon ini berusaha untuk netaskan lagi ya telur-telur naga, tapi nggak ada yang netas. Tidak ada telur naga yang mau netas di tangannya Aegon kedua ini. Bahkan dia diceritakan membawa telur itu kayak tidur gitu ya, kayak diraminnya gitu karena saking gilanya itu. Tapi ya bagaimana lagi, namanya orang jahat, tidak ada naga yang mau menetas. Namun sebelum Cregan Stark dan pasukan utara sampai di King's Landing, King Aegon kedua mati diracun dengan sangat mengerikan. Tidak jelas siapa yang meracuni Aegon kedua Targaryen ini. Namun segera setelah Cregan Stark sampai di King's Landing, Cregan langsung menghukum orang-orang yang berkonspirasi membunuh King Aegon kedua. Jadi Cregan Stark ini tidak menyukai cara licik kayak gini ya. Dia lebih menghargai raja mati di medan tempur daripada diracuni secara sepihak seperti itu. Yaitu yang pertama ada Lord Larys Strong. Ini mengejutkan banget ya. Ternyata kepala atau dalang dari pembunuhan King Aegon kedua itu ya si Larys Strong itu sendiri. Padahal dia ini sudah berapa kali menyelamatkan, berapa kali membantu The Greens. Tapi akhirnya nggak tahu deh, dia akhirnya malah membunuh King Aegon kedua. Larys pun dipenggal kepalanya dengan pedang Valyrian Steel milik Cregan Stark bernama Ice. Permintaan terakhir si Larys Strong ini adalah tolong potong kakinya yang cacat itu dari mayatnya nanti. Karena akhirnya hanya kematian yang bisa membuat ia terbebas dari kaki cacat itu. Kepala Lord Larys Strong pun dipajang di King's Landing. Kemudian ada Grandmaster Orwelly, dihukum mati oleh Cregan Stark karena membuat ramuan racun untuk Aegon kedua. Next ada Sir Giles dari Kingsguard, juga dihukum mati, dipenggal kepalanya karena membiarkan King Aegon kedua mati. Kepalanya juga dipajang di King's Landing. Lord Corlys Velaryon juga berkonspirasi membunuh Aegon kedua, namun ia dimaafkan ya atas permintaan Alysanne Blackwood yang meluruhkan hatinya si Cregan Stark ini. Kemudian ada Sir Perkin de Vlea bersama orang-orang yang lain juga memilih diasingkan The Walls dan menjadi The Night Watch ketimbang dihukum mati. Nah, kalau Alicent Hightower itu mengurung diri di kamar ya selepas keluar dari penjara. Alicent jadi gila, berhalusinasi, ngomong sendiri dan menjadi benci melihat warna hijau. Ia tersiksa dan mati karena terkena flu musim salju atau winter fever. Kalau ayahnya Otto Hightower itu udah lama mati dipenggal ya kepalanya oleh Rhaenyra dan Daemon waktu kedatangan mereka berdua merebut King's Landing. Setelah menghukum orang-orang yang meracuni King Aegon kedua, Cregan Stark segera diangkat menjadi Hand of the King yang baru oleh raja baru dan melayani raja pengganti King Aegon kedua, yaitu King Aegon ketiga. Aegon ketiga ini anak Rhaenyra Targaryen dan Daemon ya. Aegon ketiga menjadi raja ketujuh Seven Kingdom. Dan juga yang selamat survive dari Civil War ini ada Baela Targaryen dan Rhaena Targaryen serta Corlys Velaryon. Dan tak lupa juga selamat adik Aegon ketiga yaitu Prince Viserys kedua Targaryen, anak kedua Rhaenyra dan Daemon. Jadi secara kemenangan masih menang kubu The Blacks karena bloodline keturunan mereka kembali jatuh ke tangan Rhaenyra dan Daemon sampai ke Daenerys. Cregan Stark nggak lama jadi Hand of the King. Setelah memulihkan kembali sistem pemerintahan dan kestabilan di King's Landing serta Seven Kingdom, ia balik ke utara bersama pasukannya dan melepaskan posisinya sebagai Hand of the King. Cregan Stark ini akhirnya menikah ya dengan Alysanne Blackwood karena memang mereka ini kayak cinlok gitulah waktu ketemu di King's Landing. Cregan Stark berumur panjang, ia diperkirakan mati umur 88 tahun, bahkan sampai era pemberontakan Blackfyre Rebellion dia masih hidup dan menjadi pemimpin utara hampir lebih dari 30 tahun lamanya. Lama banget ya guys ya, karena dia ini kan memimpin utara itu waktu umurnya baru 16 tahun, jadi masih muda banget. Karena berumur panjang, Cregan Stark pun dijuluki The Old Man from the North, orang tua dari utara. Cregan Stark mati dan dikuburkan di basement bawah tanah pemakaman khusus keluarga House of Stark. Jasa Cregan Stark di akhir perang Civil War antara The Blacks dan The Green sangat baik sekali karena menghukum pihak-pihak yang salah dan berkhianat dan mengembalikan tata Iron Throne ke bloodline sesungguhnya, yaitu anak Rhaenyra dan Daemon, Aegon ketiga Targaryen dan Viserys kedua Targaryen. Wah, pokoknya gila banget ya guys ya, yang namanya perang, apalagi perang saudara itu
cuma akan menimbulkan kesedihan, kematian, dan kehancuran. Bayangkan aja betapa kasihannya tuh 25 naga Targaryen tuh langsung mati guys ya, dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi Civil War The Greens and the Black ini terjadi selama 2 tahun. 2 tahun 25 naga mati semuanya, padahal ngerawatnya puluhan tahun, ratusan tahun lamanya. Mematikan dan memusnahkan mereka hanya dalam 2 tahun. Aduh. Ya, tapi mau bagaimanapun akhirnya bloodline sesungguhnya dari keluarga kerajaan dan raja-raja Targaryen kembali ke bloodline asli ya, keturunan Viserys yaitu Rhaenyra dan juga keturunannya Daemon Targaryen. Ya, sesuai dengan bloodline ya, jadi nggak ada campur tangan House of Hightower. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang sejarahnya House of Stark ini, ngapain aja dia selama event House of the Dragon Civil War between the Greens and the Black. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya yang mungkin belum tahu dan kayaknya kelamaan nunggu bertahun-tahun lagi untuk melihat aksinya Cregan Stark ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.